Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang mengartikan ikhlas itu dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan kepada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran, maka runyam dan seolah tidak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri kita sendiri. Maka dengan ikhlas, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan lebih mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, karena amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tampaknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang kamu lakukan di dunia ini, wahai hambaku?" Yang menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, hingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan untukku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar ia dicampakkan dan dilempar ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Ikhlas ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari hal tersebut. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami isi dari berperilaku ikhlas, maka marilah kita semua memupuk dan berlatih diri kita sendiri untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah syaratkan dalam hadis tersebut tidak terjadi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi umat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika segala atas kekuranganku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.